Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya perkenalan dulu. Nama saya Muhammad Irfan Kurniawan dari kelas TPB 19, NIM 190100059 untuk mata kuliahnya Teknik Pemboran. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada definisi kick. Kick adalah salah satu kondisi di mana fluida formasi telah masuk ke dalam lubang sumur pengeboran, yang mana nanti fluida tersebut akan mendorong isi lubang yang ada di dalam lubang tersebut hingga ke permukaan dengan kata-kata lain semburan liar atau blowout. Yang kedua, ada indikator kick. Nah, indikator kick ini terjadinya kick dari beberapa gejala seperti drilling break, kecepatan aliran lumpur bertambah, berat jenis lumpur turun, truk pemompaan lumpur bertambah, tekanan sirkulasi lumpur turun, naik turunnya temperatur lumpur, gas cut, mud, dan beberapa gejala gas di sumur dan tripping. Yang ketiga ada penanganan kick. Masalah kick merupakan masalah yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, baik pada saat operasi pengeboran maupun operasi wash atau walkover and well service. Selama masalah ini dapat dikontrol, maka masalah yang lebih besar tidak akan terjadi, yakni semburan liar atau blowout yang akan sangat merugikan. Ada banyak metode yang digunakan untuk mengontrol sumur agar kick bisa dihilangkan. Salah satu metodenya adalah circulation. Dalam tulisan ini, penulisan membahas tentang penggunaan metode sirkulasi atau reverse circulation. Yang keempat, ada prinsip kerja sumur. Adalah menyalurkan dan menampung air hujan ke dalam lubang atau sumur agar air dapat memiliki waktu tinggal di permukaan tanah lebih lama sehingga sedikit demi sedikit air dapat meresap ke dalam tanah. Nah, ini ada daftar kru rate. Yang pertama ada company man, yaitu merupakan perwakilan dari perusahaan yang bertugas langsung di tempat operasi pemboran. Yang kedua ada tool pusher. Tool pusher adalah perwakilan yang ditunjuk oleh kontraktor dalam melaksanakan kegiatan operasi pemboran. Yang ketiga ada driller. Pekerjaan yang melakukan operasi pemboran secara langsung, mulai meja pengontrol dan peralatan penunjang yang berada di dekat drawworks. Trickman membantu driller dengan cara mengatur pipa pengeboran yang diletakkan pada bagian atas serik pemboran. Rotary helper. Rotary helper adalah pekerjaan yang bertugas dan menangani peralatan pemboran baik yang akan dimasukkan atau dikeluarkan dalam lubang pemboran rotary helper. Biasanya terdiri dari 2 atau 3 orang pekerja. 6. Motorman. Motorman adalah orang yang bertanggung jawab dan bertugas menangani primer prime mover agar kebutuhan daya yang digunakan di seluruh unit pemboran dapat terpenuhi. 7. Rig mekanik.
Jika atau tanpa terjadi kerusakan, maka reg mekanik akan memeriksa, memelihara, dan memperbaiki peralatan mekanik pada reg. Yang kedelapan ada reg elektrician, bertanggung jawab dalam pemeliharaan pada generator listrik serta sistem pendistribusian agar dapat selalu menunjang operasi pemboran yang sedang berlangsung. Mud engineer adalah orang yang menentukan dan memeriksa sifat-sifat dan jenis fluida pemboran yang sesuai dengan informasi yang sedang dibor. Dulu ada mud flogger. Mud flogger memiliki fungsi yang cukup penting sebagai tempat pengawasan dan pengumpulan data selama operasi pemboran berlangsung. Yang 11 ada casing and cementing crew. Bertugas merencanakan, mengoperasikan, dan memelihara berbagai peralatan yang digunakan selama operasi pemasangan casing maupun cementing. 12. Well site geology. Hampir sama seperti kompanyemen, well site geologi juga merupakan wakil dari perusahaan yang ditugaskan untuk mengawasi operasi pemboran agar sesuai dengan target yang direncanakan, juga menangani pemantauan dan pelaporan seputar geologi. Yang 13 ada Offshore Installation Manager atau OIM. Bertanggung jawab semua operasi di reg dan orang yang menyetujui izin kerja atau PTW untuk bekerja dengan cara yang aman. 14. Safety offer. Safety offer adalah orang yang bertanggung jawab atas keamanan para pekerja yang ada di reg. 15. MWD atau LVD engineers. Orang yang berperan penting dalam menangani operasi measurement atau logging, oil drilling untuk menyediakan data divisi arahan dan logging listrik saat pengeboran sehingga derajat arah pemboran dapat disesuaikan sebagaimana yang direncanakan. 16. Directional driller bertugas menangani pemboran direksional atau terarah dalam pemboran. 17 ada coring. Coring adalah orang yang bertugas untuk menangani dan memeriksa coring. 18 electric logger. Orang yang bertugas dalam menangani peralatan yang berfungsi untuk mengecek dan memeriksa formasi yang telah ditembus. Ada casing operation, bertugas dalam menangani pemasangan casing ke dalam sumber. 20 cementer, orang yang bertugas dalam operasi penyemanan. 21 compression engineer, yang bertugas dalam pemasangan tubing agar sesuai dengan kedalaman yang direncanakan. 22 solid control, bertugas dalam menangani peralatan yang digunakan dalam operasi pengontrolan
kepadatan. Solid control. 23. Medis merupakan petugas medis yang bertugas dalam menangani jika terjadi keadaan darurat yang membutuhkan perawatan medis. Juga sebagai dokter yang bertugas ketika ada pekerja rig yang sedang dalam keadaan sakit. 24. Ada liaison officer bertanggung jawab atas legalitas kegiatan di rig, catering crew. Pekerja yang bertugas dalam memasak dan menyediakan makanan kepada seluruh pekerja yang di rig. Bergi crew, pekerjaan yang bertugas di tongkang. 27 ada crane operator. Operator crane yang bertugas untuk mengoperasikan crane dalam mengangkat peralatan ke atas rig. Untuk rig offshore, crane operator juga dapat menangani pengangkatan persediaan makanan ataupun peralatan lain yang diangkat dari kapal dan dipindah ke rig. Pengumpumen bertugas dalam menangani dan merawat pompa dan pit. Rougneck bertugas dalam menangani pipa dan operasi di lantai rig. Roughnecks adalah orang yang langsung berhubung dengan peralatan yang akan dimasukkan ke dalam lubang pemboran seperti pipa pemboran. 30 ada roustabout. Pegangan rig pengeboran, orang yang menangani operasi di geladagan atau lepas pantai atau tanah onshore. Marine crew adalah pekerja yang ada di rig offshore yang bertanggung jawab atas kegiatan kelautan di rig. Nah, sudah ada lifting rigging. Secara teoritis, rigging boleh diartikan sebagai sesuatu kerja sistematis dan terencana untuk memindahkan objek angkat dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan satu atau lebih alat. Ini ada pressure valve. Pressure valve adalah jenis safety valve yang digunakan untuk mengontrol atau membatasi tekanan dalam suatu sistem. Tekanan yang menumpuk dapat menciptakan gangguan proses, kegagalan instrumen atau peralatan, atau kebakaran valve. Tuh. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kekurangan materi atau terkendala dalam membacanya. Mohon maafkan sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.